Soalnya saya merasa Zul, ibarat hidup itu banyak orang kadang di lingkungan kita itu nggak seneng. Justru malah mindset dia tuh nggak tahu gimana ya pemikiran dia. Kita maju bareng-bareng, kita susah bareng-bareng. Pesan moral dari Bang Andun yang saya pengen denger. Jadi banyak dapat ilmu juga kan saya dari sini. Oke, terus ini mungkin pertanyaan saya yang ke intinya nih. Oke, intinya. Ke intinya saya punya sebuah pertanyaan di mana saya merasakan sendiri gitu loh. Apa tuh? Di dalam sebuah kehidupan saya. Pertanyaan saya gini, Zul. Kamu lebih suka melihat teman kamu susah atau lebih suka melihat teman kamu senang? Atau bisa jadi seperti ini. Kamu lebih senang melihat teman kamu itu berhasil atau lebih senang melihat teman kamu itu gagal? Iya, kalau dari saya pengen lihat mereka berhasil. Cuman dalam kategori apa nih? Maksudnya gimana nih? Dalam kategori misal di kategori kehidupan, di kategori yang usahanya dia, di kerjaan dia, terus di karirnya dia, di karyanya dia. Kan banyak tuh, misal dia berkarya tuh, punya karya, dia punya hobi, terus dia punya kerjaan. Pasti kan sebuah kategori-kategori ini kan yang jelas dia pengen dong mencapai keberhasilannya. Benar. Dalam mencapai keberhasilannya otomatis kan dia seneng gitu kan. Kalau dia nggak berhasil berarti kan dia susah gitu kan. Nah, kamu lebih suka melihat yang mana? Ya, jelas aja ya, mungkin dari saya pengen ngeliat teman-teman saya, apalagi orang terdekat saya itu berhasil, sukses. Alasannya gimana ya? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Pertama, ya biar mereka nggak ngerasain apa yang saya rasa. Oke. Itu khusus buat orang-orang yang saya kenal lah gitu, biar nggak ngerasain apa yang gua rasa. Betapa berharganya ketika punya sama kita tidak punya. Kita bisa aja ya, misalnya dari orang tua punya itu mungkin lebih berharga ketika kita kita yang berhasil memiliki dengan jerih payah kita sendiri ketimbang harta dari orang tua. Mungkin kan ada orang kaya karena orang tua, ada orang kaya dengan jerih payah dia sendiri. Yang saya harapin di sini buat diri saya berhasil, saya bersyukur, saya udah bisa membuktikan gitu bahwa nggak selamanya juga saya direndahkan. Nah, makanya saya berharap buat teman-teman saya semua semoganya berhasil apapun yang dia lakuin. Karena keberhasilan mereka juga kita senang dong. Siapa sih yang nggak senang ngeliat temannya berhasil kan? Oke. Nah, terus cuma saya bingung nih, ini dalam bentuk apa nih, alasannya gimana ini? Kamu tanya saya? Saya tanya Bang Andun. Tapi gini, pengalaman saya itu kita gini Sul. Ada di dalam kehidupan saya itu, ini kalau dikatakan curhat, ya bukan curhat, tapi ini kan kita bicara fakta ya kan. Oke, siap, fakta. Jadi kayak seolah-olah tuh saya punya lingkungan, yang lingkungan saya itu mungkin dia itu tidak senang ketika melihat saya itu berhasil gitu loh. Jadi lebih senang kalau ketika saya melihat gagal gitu. Kenapa gitu alasannya? Ya saya nggak tahu ya, dia itu prinsipnya gimana. Cuman dari Bang Andun kiranya mereka gimana? Kok bisa gitu? Mungkin cenderung dia nggak mau disaingi gitu kan, nggak mau tersaingi soal kehidupan, soal materi atau soal apa, karya dan lain-lain sebagainya. Benar. Tapi kalau dari saya pribadi ya, saya tuh paling tidak suka melihat temen itu susah. Alasannya? Karena kenapa Zul? Susahnya teman kita akan berdampak ke kita. Contoh, ini saya orang yang mungkin nggak punya ya, atau mungkin secara materi saya di bawah kamu. Kamu sebagai orang punya, orang yang kaya gitu. Amin. Ya. Ketika saya nggak punya, akan berdampak kamu juga. Suatu misal gini, Zul, aku mau makan Zul, saya nggak punya uang. Kan kamu akan merasakan susahnya juga, otomatis kamu akan menyalurkan uang kamu. Masa kamu tega melihat teman kamu benar, gitu kan? Benar. Otomatis kamu mengeluarkan uang dong. Ya udah ini buat makan Don gitu kan. Ya kayak gitu. Gimana ketika teman itu susah, di mana teman itu lagi gak punya apa-apa, pasti berdampaknya ke kita juga. Prinsip saya gini, dalam sebuah kehidupan saya itu paling gak suka melihat senang itu dia gagal, dia nggak punya apa-apa tuh nggak senang. Kalau saya punya, dia harus punya.
Ketika kita punya bareng-bareng, ya kita bisa maju bareng-bareng gitu loh. Jangan sampai itu sebelah pihak gitu. Ketika kita punya dia nggak punya, pasti ujung-ujungnya ke kita juga. Iya sih, benar. Ya kayak gitu. Makanya saya lebih mensupport ketika mungkin ya saya kalau dibilang punya materi lebih, saya belum punya. Saya gini-gini aja hidup saya, alhamdulillah cukup ya kan. Tapi di mana sebuah orang yang mungkin perlu bantuan saya atau butuh bantuan saya, insya Allah akan saya bongkar. Akan saya dongkar gimana kamu tuh harus bisa loh. Kamu tuh harus bisa menjalani hidup kamu. Kamu harus bisa seperti saya gitu. Cuman dari nih saya mau nanya juga nih. Ketika ada teman Bang Andun yang mungkin di bawah Bang Andun ya. Cara dari Bang Andun buat bantu dia agar dia sukses atau dia punya lah gitu. Bahkan atau sama, gimana cara dari kita sebagai temannya, gimana caranya? Contoh. Apakah contoh ya gini. Misal contoh gini Zul. Saat ini aku punya misal aku punya usaha nih ya. Contoh nih kan, contoh hal kecil. Saya punya usaha. Gimana kan dia misal kerja kan misal. Gimana kalau kamu bantu saya nih? Ikut saya aja lah, ibarat bantu saya dalam sebuah usaha saya. Oh iya, paham. Ya siapa tahu dalam kamu ibarat kalau dalam bahasa itu ikhtiar atau istiqomah sama saya. Setahu kamu dapat ilmunya, kamu dapat pengalaman dari saya yang akhirnya mungkin dari segi materi nggak lebih lah, tapi dari segi ilmu, dari pengalaman. Contoh misal gini Gul, hal kecil nggak usah jauh-jauh lah. Misal saya bisa foto aja ya. Bisa foto. Foto itu kan dikatakan bisa menghasilkan uang. Kan? Kamu nggak bisa foto. Saya bekerja sebagai seorang fotografer. Zul, ya udah ikut saya Zul. Ikut saya moto. Ya. Udah kamu ikut saya aja. Nanti kalau saya misal butuh apa kamu bantuin. Pasti dengan rasa istiqomah kamu kepada saya akan memberikan ilmu saya ke kamu kan. Zul, begini loh caranya moto itu. Kamu harus bisa moto. Saya itu bisa moto, kamu harus bisa gitu. Nah, dengan kamu ikut saya akhirnya kan kamu dapat ilmu dari saya kan. Siapa tahu dengan kamu kegigihan kamu belajar kepada saya, akhirnya kamu bisa kan. Yang mana akhirnya kamu bisa moto sendiri. Bisa. Oh, berarti bukan berarti ini gini. Ada teman yang susah, bukan berarti dengan materi kita bisa bantu dia. Iya, tapi gimana? Lebih baik dengan apa yang kita bisa kita salurin. Ya, kita salurin. Benar. Kita punya pengalaman, punya ilmu. Ya kita salurin. Kamu mau nggak sukses? Kamu mau nggak jalan? Kamu mau nggak hidup? Ya udah, kamu bekerja dong gitu kan. Ya punya kerjaan. Ya udah aku bantu. Aku punya kerjaan seperti ini. Itu bukan dengan ini uang, gue punya uang nih, ambil aja uang. Ya, bukan seolah-olah gini. Itu saya ngerasa soalnya Bang, saya pernah ngebantu orang dengan materi. Ketika saya bantu dengan ini, ternyata hilang habisnya uang itu, udah kayak kita tuh udah kebaikan kita. Ya saya merasa baik ini ya, kita bayar buat nih ada uang nih, terus setelah habis uang itu udah balik lagi kita, maksudnya nggak ada rasa bersyukurnya apa terima kasihnya gitu loh. Malah kayak hal yang tidak saya inginkan dapat gitu loh. Kalau menurut saya itu malah rasa ketergantungan. Jadi dia itu hanya mendapatkan ketika lo punya aja gitu. Ketika lo nggak punya, dia lagi nggak punya, nggak usah, aku nggak berteman sama kamu gitu. Beda hal dengan seperti ini, mengajarkan mindset dia gimana supaya maju gitu loh. Dimana ketika saya mungkin mempunyai sebuah ilmu atau pengalaman, ya kita harus mengajak teman kita dong. Jangan sampai ilmu atau pengalaman kita itu dibuat sendiri gitu loh. Benar. Gunakanlah ilmu kamu. Amal yang cerah itu ilmu yang bermanfaat kan. Itu manfaatkan ilmu kamu ya kan. Jangan sampai ilmu tuh hanya buat diri kamu sendiri gitu. Benar sih. Jadi banyak dapat ilmu juga kan saya dari sini. Ya. Oke. Intinya kamu kan nggak seneng melihat teman kamu itu susah. Ya intinya seperti itu. Saya pengennya lihat dia senang. Ya dia seneng. Dengan cara gimana? Ya caranya mungkin seperti itu kalau dari pribadi saya. Soalnya saya merasa Zul, ibarat hidup itu banyak orang kadang di lingkungan kita itu nggak seneng. Ketika saya down gitu, orang seneng. Justru malah mindset dia tuh nggak tahu gimana ya pemikiran dia. Padahal kalau saya susah kan ujung-ujungnya dia yang kena dampaknya gitu. Iya. Emang mau disusahin kan? Gitu kan. Pas giliran disusahin, lo apa sih kesini? Giliran gua punya, dia datang gitu kan. Benar. Itu kan yang nggak bagus. Siap. Ini jadi pesan moralnya apa nih? Karena saya juga nggak bisa nyampein pesan moralnya apa. Langsung ke pesan moralnya ya. Iya, pesan moralnya.
Sebelum ke saya. Saya. Kamu dulu. Oh, saya dulu. Ya. Oke, karena saya emang nggak paham, saya lempar doang. Nggak. Jadi pesan moralnya adalah dari banyaknya lika-likunya hidup yang pernah saya jalani, itu mungkin ada yang lebih berat daripada saya, ada yang lebih parah daripada saya. Satu adalah perbanyak bersyukur dengan apa yang lu belum miliki, dan bersyukur dengan apa yang lu miliki. Ini cara penyampaiannya bersyukur aja gitu ya, intinya. Bersyukur Intinya ya. Pesan moral dari Bang Andun yang saya pengen denger. Yang pesan moral saya itu, karena pertanyaan inti saya adalah lebih suka melihat teman susah atau lebih suka melihat teman senang. Ya kan? Yang jelas ini John, dampaknya teman kamu itu akan ada di kamu. Ya. Jadi jika kamu merasa mampu, jika kamu merasa ada, bantulah teman kamu. Membantu bukan dalam arti dengan materi, ya kan? Bisa jadi dengan pengetahuan kamu, pengalaman kamu, atau pola pikir kamu. Bantulah dia gimana caranya dia biar seperti kamu. Jangan kamu turunkan atau jangan kamu remehkan. Karena susahnya dia, kalau mau terjadi saya akan kena dampaknya. Jadi kita maju bareng-bareng, kita susah bareng-bareng. Apa yang kita rasakan, teman kita merasakan. Kita merasakan senang, teman kita harus merasakan senang. Ketika kita susah, teman kita harus merasakan susah. Kalau kita tidak bareng-bareng, pasti kita merasa tidak nyaman dan kita merasa terbebani. Allah Akbar. Ya, jadi pesan moral saya seperti itu. Mantap. Ya, mantap. Oke, siap. Cukup nggak? Cukup. Ini sangat berarti malahan ke saya juga. Bukan buat penonton aja nih, saya juga, saya ngerasa emang ada hal baiknya gitu saya hadir di channel ini. Hidup itu semua orang sama kok, hidup lahir telanjang gitu kan, mati telanjang, makan nasi nggak pernah itu orang makan batu nggak juga. Jadi semuanya punya otak, pikiran, semua dikasih buat memikir. Buang aja rasa malas. Kebanyakan dari diri gue juga gue malas, tapi alhamdulillah gue bisa gitu. Gengsi. Ya. Nah, gengsi benar-benar itu paling tinggi tuh gengsi. Jangan pernah malu dibilang miskin, tapi malulah dibilang kaya, tapi padahal kita nggak punya apa-apa. Kurmat. Oke, Slor, cukup segitu aja konten sekali ini. Jika suka dengan konten-konten seperti ini, komen di bawah. Saya akan membuat konten ke podcast kalau gitu ya. Oh iya, cocok sih. Kalau teman-teman suka, sedulur semua, saya akan buat konten podcast. Saya akan mengundang orang yang menginspirasi. Contohnya dia saya nggak menginspirasi John. Cukup sekian untuk konten malam hari ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cah pedot. Galap John jadinya.